Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang untuk dosen mata kuliah Bapak Masyhur Dwi Saputra selaku dosen pembimbing mata kuliah perpajakan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perpajakan PPh pasal 21. Yang pertama akan dibacakan oleh Mutiara Putri Lestari. Yang pertama yaitu materi, subjek, dan objek pemotong. Di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan ketentuan teknisnya yang diatur oleh Menkeu Peraturan Menkeu Nomor 252/PMK 03/2008. Tegaskan bahwa pemotongan PPh pasal 21 atau disebut pemotong pajak terdiri dari 5 kelompok, yaitu yang pertama ada subjek pemotong. Yang pertama ada pemberi kerja. Objek pemotongnya, imbalan yang dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Objek pemotongnya, ada imbalan yang dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun. Dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Untuk objek pemotongnya, uang pensiun dan tunjangan hari atau hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, ada orang pribadi. Untuk objek pemotongnya, honor atau imbalan yang sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status objek pajak luar negeri. Yang terakhir ada orang pribadi. Untuk subjek pemotongnya, ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honor atau imbalan. Untuk objek pemotongnya, imbalan tersebut berupa honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Rizkas. Selanjutnya objek PPh pasal 21 pengurangan yang diperbolehkan dan tarif PPh pasal 21. Yang pertama, jenis penghasilan. A. Penghasil teratur. B. Penghasil tidak teratur. Tarif PPh, ketentuan tarif PPh pasal 17 ayat 1 atau ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, A. Uang pensiun atau B. Penghasilan sejenis. Tarif PPh LPKP sama dengan LP 210. Maaf saudara, ini yang mempresentasikan terputus saudara. Suaranya terputus. Iya Pak. Mohon maaf Pak, Terputus. bentar. Ya, oke. Selanjutnya nomor 3, uang pesangon. Jenis penghasilan uang pesangon 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. 5% atau atas penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan rupiah 100 juta. 15% atas penghasilan bruto di atas rupiah 100 juta sampai dengan 500 juta. 25% atas penghasilan bruto di atas 500 juta. Objek PPh pasal 21 pengurangan yang diperbolehkan dan tarif PPh pasal 21. Yang pertama nomor 4, uang manfaat pensiun.
B. Jaminan hari tua. Tarif PPh 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. A. Sehari rata-rata penghasilan sehari sebelum melebihi 450.000. B. Penghasilan yang melebihi 450.000. C. Penghasilan yang dibayar bulanan atau kumulatif. D. Penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 10.200.000. Tarif PPh A. Tidak dipotong PPh. B. 5%. C. 5%. D. Tarif PPh 17 Undang-Undang PPh X penghasilan karena pajak yang disetahunkan. Penghasilan, jenis penghasilan, pegawai tidak tetap yang dibayar 1 bulan kalender dan melebihi jumlah KTKP sebulan wajib pajak sendiri. Tarif PPh-nya tarif pasal 17 Undang-Undang PPh X penghasilan karena pajak yang disetahunkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renggi. Objek PPh pasal 21, pengurangan diperbolehkan dan tarif PPh pasal 21. Jenis penghasilan. 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 2. Pemain musik dan seniman lainnya. 3. Olahragawan. 4. Penasihat. 5. Pengarang. 6. Pemberi jasa. 7. Agen iklan. 8. Pengawas atau pengolah proyek. 9. Pembawa pesanan. 10. Penjajah barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai. 11. Petugas dinas asuransi. 12. Distributor. Tarif PPh. Tarif pasal 17 UU PPh X 50% jumlah kumulatif penghasilan bruto dalam 1 tahun kalender dari sepanjang penghasilan berkesinambungan yaitu dibayar atau berhutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender. Tarif pasal 17 UU PPh X 50% jumlah penghasilan bruto sepanjang penghasilan tersebut tidak bersifat berkesinambungan tersebut bersifat. Objek PPh pasal 21 pengurangan yang diperbolehkan dan tarif PPh pasal 21. Jenis penghasilan. Kelompok 8 itu. 1. Perlombaan olahraga, 2. Peserta rapat, 3. Panitia, 4. Peserta pendidikan magang, 5. Imbalan, 1. Bukan wajib pajak, 2. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilannya bersifat final, 3. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilannya berdasarkan norma penghitungan khusus, 10. Honorium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Tarif PPh pasal 17 UU PPh X 50% jumlah bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak pecah. Tarif pasal 17 UU PPh X penghasil kena pajak disetahunkan. Tarif pasal 17 UU PPh X penghasil bruto kumulatif. Stop, bentar. Saudara tadi saya dengar, nggak tahu tadi siapa, pokoknya yang mempresentasikan terkait tarif PPh. Kenapa dibaca X? Tadi saya dengar berkali-kali ya, pasal 17 Undang-Undang PPh X 50%, tarif pasal 17 UU PPh UU PPh X penghasilan kena pajak. X ini bukan huruf X ya, saudara, itu dikali, saudara, bukan X ya. Itu. Jadi itu dikali tarif pasal 17 UU PPh kali penghasilan kena pajak disetahunkan. Jadi bukan X bacanya. Ya, oke, lanjut. Objek PPh pasal 21 pengurangan yang diperbolehkan dan tarif PPh pasal 21.
Jenis penghasilan 11. Jasa produksi yang bersifat tidak teratur. 12. Penarikan dana oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. 13. Penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh ASN. Tarif PPh. Tarif pasal 17 UU PPh kali penghasilan bruto kumulatif. Objek PPh pasal 21 pengurangan yang diperbolehkan dan tarif PPh pasal 21. Lanjutannya, penghasilan yang diterima oleh orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. 14. A. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. B. Penerimaan dalam bentuk natura atau bentuk apapun yang diberikan oleh pemerintah dan wajib pajak. C. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tarif PPh. Tarif pasal 17 UU PPh dikali 120% hanya berlaku untuk pemotongan. PPh pasal 21 yang bersifat tidak final tidak dipotong pajak karena bukan objek pajak. Bentar. PTKP dan masing-masing WP. Penyesuaian besarannya PTKP mulai tahun pajak 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 atau PMK 2016 adalah sebesar yang pertama 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan penuh paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang terakhir, tarif dan perhitungan PPh pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, pasal 21, besarnya pungutan pajak dibedakan antara wajib pajak ber-NPWP dan wajib pajak tidak ber-NPWP. Tarif wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20%. Selanjutnya, untuk lapisan yang kena pajak, untuk penghasilan wajib pajak yang berpenghasilan di bawah 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Dan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Cukup sekian penjelasan presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhitungannya? Sebentar, Pak. Oke.
Selanjutnya, untuk perhitungannya, di sini dirincikan daftar PTKP untuk perhitungan wajib pajak orang pribadi yang berlaku untuk tahun 2008 yang di kelompok saya pakai untuk yang tahun 2008 ya Pak. Untuk pria atau wanita lajang, Saudara, sebentar. Ini terlalu kecil, coba bisa dikirimkan ke saya saja di WA grup saja. Oke, sudah. Oke. Sudah bisa di Zoom. Sudah bisa saya lihat, saya baca sudah oke. Oke, lanjut. Untuk pria atau wanita lajang tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan dikenakan 54 juta. Untuk tidak menikah dan memiliki tanggungan dikenakan 58.500.000 dan seterusnya ditambahkan dan tidak menikah dan memiliki tanggungan memiliki dua tanggungan dikenakan 63 juta, tidak menikah memiliki tanggungan 3 orang dikenakan 67.500. Untuk pria yang menikah bisa dilihat seperti yang sudah ditampilkan. Dan yang paling kanan untuk NPWP suami dan istri yang digabung. Selanjutnya untuk contoh, langsung ke contoh perhitungan yang pertama. Pegawai tetap dengan penghasilan per bulan single tidak menikah dan memiliki NPWP. Contoh soalnya, Dahlia yang telah memiliki NPWP dan tidak atau belum menikah adalah sebagai karyawan koperasi, menerima gaji sebesar 45 juta per bulan, mendapatkan tunjangan beras sebesar 300.000 per bulan. Untuk menghitung PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto Dahlia per bulan 5 juta ditambahkan tunjangan beras 300.000, totalnya 5.300.000. Stop. 5 juta dari mana, Saudara? Salah. Ya. Itu Pak soal itu salah nulis. Gaji seharusnya dia 5 juta yang atas, menerima gaji 5 juta. Salah ketik. Salah nulis. Iya. Ya, oke, lanjut. Ya. Diulang ya, Pak. Dahlia belum menikah yang telah memiliki NPWP adalah karyawan koperasi, menerima gaji 5 juta per bulan dan mendapatkan tunjangan beras 300.000 per bulan. Perhitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Penghasilan bruto Dahlia 5 juta ditambahkan dengan tunjangan beras 300.000 dan totalnya menjadi 5.300.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikalikan dengan 5.300.000 mendapatkan hasil 265.000 dan dikurangi dengan iuran pensiun. Stop. Biaya jabatan 5% dari mana? Itu pengurangan yang diperbolehkan biaya jabatan 5% maksimal per tahun 6 juta, per bulannya 500.000. Itu per bulan 500.000 kurang dari 500.000 berarti dihitung biaya jabatannya atau tidak? Tidak ya. Kurang dari 500.000. Yang diperbolehkan berapa sih? Maksimal yang diperbolehkan 6 juta. Maksimal 6 juta setahun. Minimal? Yang minimalnya 500.000 per bulan. Kalau itu 265 kurang dari 500 itu tetap dihitung nggak kira-kira? Dihitung apa enggak ya? Tetap dihitung, Saudara, tetap dihitung. Kalau misalkan ya nih, biaya jabatannya 5% dikali penghasilan bruto, entah berapa penghasilan brutonya, dapatnya itu misalkan 600.000. 600.000 kan ini dalam hitungan bulan ya, itu dianggap 500.000. Meskipun hasilnya 600.000, karena maksimal sebulan itu 500.000. Kalau 265 ya tetap 265, tetap ikut dihitung. Ya.
Gitu. Tapi Iya, Pak. kalau hasilnya biaya jabatan 5% dikali penghasilan brutonya entah berapa, hasilnya itu 600.000, lebih dari 500.000 lah pokoknya. Biaya jabatannya yang diakui hanya 500.000 saja. Gitu. Ini tetap diikut. Iya. Silakan lanjut. Iuran pensiun sebesar 100.000. Penghasilan neto sebulan. Stop. Dari mana iuran pensiun 100.000 itu? Di soal ada nggak? Di soal Lupa ada nggak? ditulis, Pak. Tapi ada di soal. Ada harusnya. Gini, semuanya ya, untuk semuanya saja ini. Kalau misalkan di soal itu tidak diketahui iuran pensiun, jaminan hari tua, jam sostek, dan lain sebagainya, tidak perlu. Tidak perlu diikutkan menghitung. Tidak Ya. perlu ditulis. Tidak perlu ditulis. Tapi kalau ada, tetap diikutkan menghitung. Ya. Tapi untuk biaya jabatan itu wajib. Karena dia pegawai tetap. Pegawai tetap itu meskipun tidak diketahui di soal, 5% tetap dikurangkan dengan penghasilan bruto. Ya, itu. Iya, Pak. Oke, lanjut. Maafin ya, Pak. Dikurangi dengan iuran pensiun 100.000. Jadinya total penghasilan neto sebulan Dahlia adalah 4.935.000. Penghasilan neto Dahlia setahun 4.935.000 dikali 12 sama dengan 59.220.000. Penghasilan tidak kena pajak. Orang pribadi yang tidak memiliki tanggungan dikenakan sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 5.220.000 didapatkan dari hasil 59.220.000 dikurangi 54 juta. PPh pasal 21 setahun dikenakan 15% karena penghasilan neto setahun Dahlia melebihi dari 50 juta. Jadinya dikenakan 15%. Stop. Tadi gimana tadi menghitung PPh pasal 21 kok tiba-tiba langsung 15% itu? Ini penghasilan neto setahun Dahlia 59.220. Kan kalau yang penghasilan yang tarif PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang di bawah 50 juta 5%, di atas 50 juta 15%. Gitu bukan, Pak? Untuk menghitung PPh pasal 21 tarifnya itu pedomannya itu penghasilan kena pajak, Saudara, bukan penghasilan neto. Ya. Bukan penghasilan neto disetahunkan 59 itu. Jadi penghasilan kena pajak yang dikenai PPh pasal 21 bukan penghasilan netonya. Jadi dari melihat penghasilan kena pajaknya kan itu 5.220 toh. 5 juta ya. 5.220 itu kira-kira lapisan 5%, 15%, 25%. 5%. Berarti itu benar atau salah? Ya. Salah. Jadi 5% kali 5.220 bukan 15%. Jadi menentukan 5%, 15%, 25% itu dilihat dari PKP-nya, penghasilan kena pajak, bukan penghasilan neto. Ya. Iya, Pak. Untuk semuanya saja. Oke, itu harusnya salah itu, diganti 5% kali 5.220. Ya, diulang ya, Pak. Nggak usah. Nggak perlu. Jadi 5% kali 5.220, hasilnya nanti berapa? Itu kan setahun kan? 261. 261, itu setahun kan itu. Nah, kalau dibuat per bulan, berarti dibagi 12, berarti per bulannya dia membayar pajaknya itu dibagi 12 itu. 21.750. Nah, itu per bulannya kayak gitu ya. Paham belum ini semuanya? Semuanya. Nggak hanya yang presentasi, paham nggak? Paham, Pak. Oke. Jadi itu ya. Jadi PPh pasal 21 tarifnya itu bukan dari penghasilan neto, tapi dari penghasilan kena pajak. Ya, itu. Oke. Ya, Pak. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Pegawai tetap dengan penghasilan per bulan menikah
menikah dan belum punya tanggungan, khusus laki-laki ber-NPWP. Dengan contoh soal, Sopian bekerja pada perusahaan PT Honda Jaya dengan memperoleh gaji sebulan 9 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji. Sopian menikah tetapi belum mempunyai anak pada bulan. Stop. Nah, ini kan di soal kan ada iuran pensiun. Nah, itu bisa dihitung pengurangan iuran pensiun. Tapi kalau seperti soal pertama tidak ada iuran pensiun, ya jangan dimasukkan. Paham? Paham, Pak. Oke, sip. Ya, Lanjut. paham. Pada bulan Januari, penghasilan Sopian dari PT Honda Jaya hanya dari gaji Sopian ber-NPWP. Gimana sih ini soalnya? Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari pada kasus Sopian adalah sebagai berikut. Gaji sebulan Sopian adalah 9 juta. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 9 juta didapatkan hasil 450.000. Iuran pensiun 1% dari 9 juta sama dengan 90.000. 450 ditambah 90.000 mendapatkan hasil 540.000. Penghasilan neto sebulan Sopian adalah 8.460 didapatkan dari hasil 9 juta dikurangi 540.000. Penghasilan neto setahun Sopian adalah 101.520.000. Di PTKP setahun Sopian K0 untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta dan ditambahkan 4.500.000 karena Sopian telah menikah. Jadinya penghasilan yang dikenakan pajak Sopian setahun sebesar 58.500.000. PPh pasal 21 terutang Sopian setahun 43 juta. 20.000 didapatkan dari hasil 101.520.000 dikurangi 58.500. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali 43 juta 20.000 didapatkan hasil 2.151.000 karena penghasilan pajak setahun yang dikenakan Sopian 43 juta itu berarti di bawah 50 juta dan dikenakan tarif 5%. PPh pasal 21 per bulan yang dikenakan Sopian sebesar Rp179.250. Stop saudara, sudah belum, jangan dilanjutkan dulu. Dari soal kedua ada yang ingin ditanyakan nggak? Audien. Audiens. Nah, itu sudah diperbesar itu soalnya, nomor 2. Kalau nggak ada, saya yang bertanya ini. Iuran pensiun, di soal kan ada iuran pensiun itu dibayarkan oleh tempat bekerjanya Sopian atau dibayar sendiri oleh Sopian? Dibayar oleh Sopian, Pak. Karena dipotong dari gajinya Sopian. Dipotong, berarti yang bayar Sopian sendiri ya, berarti pengurangan benar. Kalau misalkan kasusnya ya, iuran pensiun itu yang bayar itu tempat bekerjanya si Sopian, PT Honda Jaya, berarti kan tidak dikurangi dari gaji sebulannya Sopian. Kira-kira iuran pensiun itu jadi pengurang nggak? Kenapa, Pak? Coba ulang, Pak. Kan iuran pensiun kan misalkan dibayar oleh PT Honda Jaya sendiri, jadi tidak dikurangkan dari gajinya si Sopian. Jadi berapa tadi iuran pensiun 1% itu tadi 90.000 tadi itu dibayarkan oleh Honda Jaya. Itu kira-kira iuran pensiun si Sopian itu jadi pengurang nggak? Ini kan contoh kasusnya kan jadi pengurang ini karena yang bayar itu Sopian sendiri.
Dari mana? Dari potongan gaji per bulan itu. Kalau kasusnya itu iuran pensiun ini memang benar-benar dibayar oleh PT Handajaya tempat bekerjanya si Sopian, kira-kira sebagai pengurang nggak iuran pensiun itu? Enggak. Harusnya dimasukkan di mana kalau enggak? Harusnya Yang lain bisa membantu jawab. dimasukin di itu Pak, Di mana? gaji sebulannya Sopian. Kenapa? Tadi pas saya buka buku dulu. Ya, benar jawabannya dimasukkan ke gaji sebulannya, bukan jadi pengurangnya malah. Kan benar ya Pak, berarti saya. Benar. Jadi kenapa dimasukkan ke gaji sebulan? Karena dia termasuk penghasilannya si Sopian. Jadi gaji sebulan ditambah iuran pensiun. Kalau iuran pensiun itu benar-benar dibayar oleh PT Handajaya. Tapi kalau posisinya iuran pensiun tidak dibayarkan oleh PT Handajaya, tapi dipotongkan dari gajinya si Sopian, dia menjadi pengurang. Paham? Paham. Nah, itu bedanya. Jadi hati-hati kalau misalkan ujian ada soal, dibaca baik-baik. Itu yang saya tekankan, ya. Itu. Oke, tadi Sopian sudah menikah ya. Lanjut ke bawah. Penghasilan neto sebulan sudah benar, penghasilan neto setahun sudah benar. PTKP sekarang. PTKP Sopian sudah menikah ya? Iya. Nah, PTKP Sopian sudah menikah. Kira-kira istrinya si Sopian ini bekerja atau tidak? Tidak. Hah? Bekerja atau tidak? Enggak, Karena pajaknya yang bayar Sopian untuk diri sendiri dan tanggungan istrinya. jadi gini, istri kan kadang ada yang bekerja ya. Suami istri kadang istrinya ada yang bekerja. Ketika istrinya bekerja itu ditambahkan PTKP-nya ditambahkan 54 juta. Jadi 54 juta untuk WP sendiri, ditambah 4,5 juta untuk dia kawin, ditambah lagi 54 juta untuk istrinya yang bekerja. Tetapi lihat lagi di soal. Soalnya tidak ada keterangan bahwa istrinya itu bekerja atau tidak. Itu dianggap istri tidak bekerja. Paham ya? Paham? Nah, kan PTKP kan ada 4 komponen ya. PTKP ada 4 komponen ya. PTKP ada 4 komponen. Komponen yang pertama, WP itu sendiri, wajib pajak itu sendiri. Komponen yang kedua, tambahan kalau dia itu menikah. Yang ketiga, istrinya itu bekerja atau tidak. Yang keempat, tanggungan anak. Ada 4 komponen di dalam PTKP. Ya, tetapi soal nomor 2 ini kasusnya dia belum mempunyai tanggungan, berarti dianggap 0. Dan istrinya ini tidak tahu bekerja atau tidak, berarti dianggap istrinya tidak bekerja. Paham ya? Jadi PTKP untuk soal nomor 2 ini komponennya cuma ada 2, itu sudah benar. Paham? Dari sini paham untuk PTKP? Paham, Pak. Oke, paham. Yang lain, audien mungkin paham? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau tanya dong, Pak. Silakan. Kalau misalkan istrinya bekerja, terus NPWP-nya dipisah, apakah suami juga bayar NPWP-nya, pajaknya si istri, Pak? Berarti itu penghasilannya dipisah, penghasilannya tidak dijadikan satu. Berarti kalau penghasilannya tidak dijadikan satu, berarti PTKP istri sendiri dihitung sendiri. Tapi untuk PTKP istri itu yang ber-NPWP, berarti itu dia hanya menanggung WP pribadi, WP sendiri untuk kawin, tanggungan itu tanggungannya si suami. Berarti suaminya nanggung PTKP dia sendiri, istrinya sama status kawin ya, Pak? Istrinya statusnya ini WP sendiri, kan dia bekerja. Enggak, untuk suaminya. Oh, suaminya, ya. Ya. Jadi suaminya menanggung WP sendiri, kawin, sama tanggungan anak.
jika WP-nya jika NPWP-nya digabung juga ngitung NPWP-nya apa sih pajaknya istri nggak, Pak? Istri bekerja kalau itu gabung, kalau itu penghasilannya digabung. Oh, Heeh. ya terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, udah jelas. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Pipa geserin dikit, Pipa. Pegawai, atasan dikit, atasan. Pegawai tetap dengan penghasilan per bulan, menikah, dan belum punya tanggungan khusus wanita ber-NPWP. Contohnya, seorang pegawai memperoleh penghasilan neto sebesar 100 juta rupiah per tahun. Dia mempunyai seorang istri yang menjadi pegawai dengan jumlah penghasilan neto sebesar 70 juta rupiah per tahun. Status bruto K0, selain menjadi pegawai, istri Broto juga menjalankan usaha salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar 80 juta rupiah per tahun. Seluruh penghasilan istri jika ditotalkan sebesar 150 juta. Digabungkan dengan penghasilan Broto sebagai suami. Penghasilan neto Broto yang digabung dengan penghasilan istrinya sebesar 250 juta. Pengenaan PPh pasal 21 untuk Broto dan istrinya bila mereka mengadakan perjanjian permisahan penghasilan secara tertulis atau jika istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Maka dihitung berdasarkan jumlah penghasilan gabungan yakni sebesar 250 juta rupiah. Untuk perhitungannya sebagai berikut. Penghasilan neto gabungan setahun sebesar 250 juta. PTKP K0 istri punya penghasilan dari usaha dikenakan sebesar 112 juta 500. Penghasilan kena pajak sebesar 137 juta 500 rupiah didapatkan dari hasil 250 juta dikurangi 112 juta 500. Stop dulu, saudara. Ini biar semua memahami. Ceritanya ini gimana ini? Jangan dibaca. Ceritanya ini gimana ini? Ini ada suami istri namanya siapa dan istrinya namanya siapa? Istrinya nggak ada namanya. Istrinya Broto. Istrinya Broto. Dianggap A gitu aja, dianggap A. Iya. Broto menikah dengan A, ya kan? Iya. Broto menikah dengan A, di mana Broto juga bekerja, si A ini juga bekerja, begitu kan? Ya, Pak. Sekarang Broto itu bekerja penghasilannya berapa? 100 juta. Itu penghasilan itu atau bruto? Wajib pajak Broto. Nah, 100 juta Pak punya Broto. Itu neto atau bruto? Hah? Neto ya? Neto. Iya, neto. Bruto sama neto beda, saudara. Bruto sama neto beda. Bruto itu penghasilan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya. Tapi kalau neto itu penghasilan bersih, sudah langsung dia diterima, nggak dikurangi lagi. Itu neto. Nah, di soal saudara itu penghasilan neto, berarti 100 juta itu sudah dikurangi dengan biaya-biaya, jadi tidak perlu dikurangi lagi. Paham? Paham? Bersih. Iya, Pak. Oke, Broto penghasilan bersihnya 100 juta. Terus istrinya juga bekerja nih ternyata. Si A juga bekerja. Bekerja dengan penghasilan netonya berapa? 70 juta. 70 juta, oke. Itu ya penghasilan Broto 100 juta, penghasilan netonya si istri 70 juta dari hasil bekerja. Terus ada tambahan lagi tadi saya dengar tadi ada tambahan lagi. Tambahnya gimana itu? Salon kecantikan punya istri Broto. Berarti istri si A ini membuka usaha juga kan selain dia bekerja kayak gitu? Ya. Dia membuka usaha salon. Penghasilannya dari usaha salon neto ya, penghasilan bersihnya itu 80 juta. Ya. Terus?
kalau digabungin gaji neto seluruhnya istri Broto sama Brotonya sebesar 250 juta penghasilan bersihnya. Untuk penghasilan sebentar, untuk penghasilan istri dulu. Untuk penghasilan istri kan dia bekerja dua pekerjaan kan. Dia bekerja sebagai pegawai dan dia menjalankan usaha salon kan. Nah, usaha netonya istri ini kalau digabung berapa? 150 juta. Oke, untuk istri saja itu 150 juta. Oke, terus dilanjut penghasilannya Broto digabung dengan penghasilan neto Broto istri sebesar 100 juta. Ditambah jadi, berapa? 150 juta ditambah 100 juta. Hasilnya? 250 juta itu neto bersih buat kedua-duanya. Oke, stop. Audien tahu tidak? Ada yang tidak tahu silahkan buka mikrofonnya. Dari soal cerita dulu. Paham ya? Berarti paham semua ya? Oke. Kalau paham semua, lanjut. Terus kemudian penggabungannya penghasilan keduanya 250 juta. Tetapi di sini kasusnya ketiga ini khusus wanita ber-NPWP. Berarti isi istri saja yang dihitung itu gimana itu tadi? Penggabungannya 250 juta itu diikut dihitung semua itu. Kan dia NPWP-nya digabung, Pak. Enggak. Maksud saya yang ketiga, ya, yang ketiga itu maksud saya khusus wanitanya saja. Khusus wanita yang memiliki NPWP. Berarti dia penghasilannya si wanita, si istrinya berarti 150 juta. Bukan gabungan, bukan dari gabungan. Berarti silakan. Penghasilan neto setahunnya 150 juta. PTKP istrinya punya penghasilan dari usaha dikurangi PKP-nya nggak 112 juta 500 benar nggak Pak? Nah 112 juta 500 itu rinciannya apa saja kan PTKP kan ada 4 komponen tuh kok bisa 112 juta 500 itu komponennya apa saja tuh? Betul ya. Ada yang bisa bantu? Bapak boleh ini nggak jawab PTKP-nya? Coba PTKP-nya kok tiba-tiba 112.500 itu komponen yang digunakan apa aja itu? Jadi Ratna kalau misalkan wanita karyawati itu ber-NPWP mau udah nikah, dia dihitungnya tetap tidak kawin, jadi hanya diri dia sendiri. Cuma 54 juta harusnya. Harusnya cuma 54 juta, ya. Kan itu sudah kecuali suaminya nggak bekerja, terus ada surat keterangan dari kecamatan, baru si istrinya menghitung tanggungan sama status kawinnya. Nah, paham? Paham? Belum, Pak, belum. Belum paham. Gini, kan ini kan kasusnya ketiga itu kan saya mintanya khusus wanita saja ya. Khusus wanita yang memiliki NPWP. Maksudnya kenapa sih saya membedakan yang memiliki NPWP yang tidak memiliki NPWP itu nanti bedanya di tarif pajaknya PPh 21 karena ada tambahan potongan 120% untuk yang tidak memiliki NPWP. Bedanya di situ sebenarnya. Kalau masalah PTKP itu cara menghitungnya sama semua. Tidak ada perbedaan yang NPWP atau tidak memiliki NPWP. Itu sama semua. Jadi PTKP ketika istrinya itu bekerja dan sudah menikah belum memiliki tanggungan ya ini. Berarti istrinya ini PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri, yaitu 54 juta saja. Ya. Kan ini kan Brotonya kan juga bekerja, jadi kan tidak ditambah 54 miliknya istri, 54 miliknya Broto, kan tidak seperti itu, karena Brotonya bekerja. Jadi untuk PTKP istri yang bekerja dan tidak memiliki tanggungan, sedangkan suaminya bekerja hanya dirinya sendiri, jadi 54 juta saja. Ya, jadi untuk penghasilan neto istri 150 juta dikurangi dengan 54 juta. Hasilnya nanti PKP, penghasilan kena pajak istri.
Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah tahu PKP-nya, berarti dihitung PPh pasal 21-nya, tarif PPh pasal 21-nya. Jadi tadi 150, ya kan? Istrinya kan 150. Dikurangi kan, PTKP kan sifatnya mengurangi. 150 dikurangi 54 juta, itu masih 96 juta ya. 96 juta. Nah, 96 juta itulah yang akan dikenai tarif pajak PPh pasal 21. Nah, 96 juta itu kan lebih dari 50 juta ya? Iya Iya, nggak? 2 kali kenanya ya, Dua Pak. kali lapisan, yes, benar. 2 kali lapisan. Berarti lapisan pertama itu 5% kali 50 juta, itu 2.500.000. Lapisan kedua itu 15% kali sisanya. 96 juta dikurangi 50 juta itu masih berapa? 46 juta. 46 juta. Berarti 15% kali 46 juta itu nanti hasilnya berapa? Ditambah itulah pajak yang ditanggung oleh si istri dari Pak Broto. Gitu. Paham? Paham, Pak. Ya, gitu ya. Paham, Pak. Yang lain paham nggak yang lain? Coba. Paham, Pak. Yang 2 orang doang. Paham ya? Oke. Kalau paham bisa dilanjut. Jadi itu nanti dibenarkan ya ini. Nomor 3 dibenarkan ini. Ya, baik, Pak. Oke, sip. Oke, Pak. Lanjut. Diulang apa dilanjut, Pak? Lanjut aja. Tapi sudah ada Lanjut nomor coret-coretan ya. Sudah ada coret-coretan pembenaran ya nomor 3 ya untuk kelompok 2 untuk kelompok 5. Udah, Pak. Oke, sip. Kalau sudah lanjut. Kasus 4. Contoh kasus 4. Pegawai tetap dengan penghasilan per bulan menikah dan memiliki tanggungan. Berapapun tanggungnya untuk kasus laki-laki ber-NPWP. Nah, Untuk contoh ini kebalikan dari kasus nomor 3. Kasus nomor 3 tadi untuk istri, kasus nomor 4 ini untuk laki-laki. Kalau laki-laki kompleks, silakan dilanjut. Pak Malik sudah menikah dan memiliki 2 anak, bekerja sebagai karyawan di PT PBB dengan penghasilan sebesar 35 juta gross profit setiap bulannya aku ini tidak punya NPWP. Gimana saudara itu soalnya memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP? Gak tahu saya juga tipu mulu nih Pak. Maafin ya Pak. Ya Kita sudah, lihat dulu. kalau itu enggak, saya lihat di PPh 21-nya 120%, itu ada 120%. Ya, itu ada 120%, berarti tanpa NPWP itu. Ya sudah, tanpa NPWP saja, tanpa NPWP saja. Tanpa NPWP nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, udah. Nanti saya jelasin perbedaannya nanti. Silakan dilanjut dulu. Maka perhitungan PPh 21 Pak Malik, gaji pokok setahun Pak Malik sebesar 420 juta. 420 juta didapatkan dari hasil 35 juta dikali 12 bulan. Biaya pengurang jabatan sebesar 5% dikali 35 juta sama dengan 1.750.000. Biaya jabatan setahun 1.750.000 dikali 12 bulan sama dengan 21 juta. Penghasilan neto bersih Pak Malik sebesar 399 juta. Dikenakan PTKP K2 sebesar 67 juta. Stop. PTKP-nya saya tolong apa saja komponen PTKP itu kok K2 itu. Komponennya kan tadi saya sebutkan selalu ada 4. Saya ingatkan, kalau ujian saya ada hitung-hitungan kayak gini, PTKP tidak boleh disingkat K0, K2, dirinci. Komponennya apa saja, ya. Nggak boleh langsung K2, K0, K1, nggak boleh. Ada rinciannya. Nah, saya tanya sekarang, PTKP rincian kasus nomor 4 ini apa saja? Sudah menikah. Orang pribadi sudah menikah di 45 juta.
500 terus ditambah tanggungan memiliki 2 anak. Ditambah 54 juta ditambah 4.500.000 dikali 3. Ditambah 13 juta ditambah 54 juta ditambah 4.500.000 dikali 3. Ya kan, Pak? Dikali 3, anaknya 3 atau 2 sih itu? Anaknya 2, kan ada istrinya 1. Oh, dijadikan 1. Ya, ya, oke, paham. Ya. Ya kan? 54 juta untuk si Maliknya sendiri. Untuk WP sendiri, terus 4.500.000 punya istri. kawin, 4.500.000 kawin, terus ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta karena memiliki tanggungan 2 anak. Oke, berarti Biayanya. anak. Terus istrinya bekerja atau tidak itu? Enggak, karena di soal enggak ditulis. Ya udah, berarti dianggap 0 ya. Oke, berarti komponen PTKP-nya 3 doang ya ini komponen perhitungannya. Oke. Benar, lanjut. Dan dikenakan penghasilan pajak sebesar 332 juta. Untuk PPh 21 terutangnya 5% dikali 120% dikali 50 juta didapatkan hasil 3 juta. Karena penghasilan kena pajaknya sebesar 332 juta, maka dia dikenakan 3 lapisan. Yang pertama 5%, yang kedua 15%, dan yang ketiga 25%. Dan didapatkan hasil PPh setahun sebesar 33.420.000. Itu didapatkan dari jumlah 3 juta ditambah 16.920 ditambah 13.500. Kemudian PPh terutang sebulan sebesar 2.785.000. Dan gaji yang diterima sebulan oleh Malik sebesar 32.215.000 didapatkan dari hasil 35 juta dikurangi 2.785.000. Stop, oke. Ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini seharusnya ada yang ditanyakan. Audien. Ditanya 120% dapat dari mana? Bapak mau nanya. Kelompok 5, silakan dicatat pertanyaannya Saudara Anita. Bapak mau nanya. Itu kan biaya jabatan sebulan 5% dikali 35 juta. Itu kan kelebihan 500 ya, Pak. Kenapa ditulis 1.750.000? Hah? Harusnya 500 ya, Pak? Yang biaya jabatan ya? Iya. Nah, ya. Iya, Tadi kasus pertama saya ingatkan. Untuk kasus pertama tadi, biaya jabatan tetap diikutkan karena sebagai pegawai tetap. Tapi kalau biaya jabatan setelah dikalikan 5% lebih dari 500.000, dianggapnya tetap 500.000 meskipun hasilnya 500.000 lebih lah. Kasusnya nomor 4 ini biaya jabatannya kan lebih dari 500.000 toh. Hasilnya kan 1.750.000. Harusnya nggak ditulis 1.750.000, tapi tetap ditulis 500.000 karena ketentuannya maksimal sebulan itu 500.000. Paham? Nah, gitu ya. Itu terus baru 500.000 kali 12 karena ini ngitungnya langsung setahun. Jadi kalinya 12. Gitu. Sebenarnya pun nggak usah dikali 12 dulu, nggak masalah sebenarnya. Dari awal gaji pokoknya itu sudah disetahunkan soalnya. Di gaji pokoknya itu dihitung sebulan dulu sebenarnya nggak masalah. Jadi nggak usah dikalikan gitu. Jadi sebulan dulu. Tapi nggak masalah, ini juga sudah benar. Tapi yang perlu dikoreksi yang biaya jabatan itu 5% kali berapa? 36 juta. 36 juta ya? 36 juta ya? 35, Pak.
Oh, 35. Itu kan hasilnya 1.750.000. Ketentuannya maksimal sebulan. Sebulan itu 500.000. Berarti tetap ditulis 500.000, bukan 1.750.000. Paham? Ya, Pak. Oke. Paham. Oke, terus itu disetahunkan biaya jabatan 500.000 kali 12 karena gaji pokoknya kamu setahunkan itu harus dikali 12, 500.000 kali 12 baru dikurangi gaji pokok setahun dikurangi biaya jabatan setahun. Hasilnya penghasilan neto. Paham? Paham. Nah, setelah penghasilan itu ketahuan, ya diketahui baru dikurangi PTKP. PTKP-nya tadi sudah benar. Dikurangi, hasilnya penghasilan kena pajak. Paham? Paham. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang digunakan sebagai penghitungan tarif pajak pasal 21. Itu ya, 5% kali 120% audien. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, PPh 21 kok 120 dari mana? Audien sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai PPh 21? Persentasenya itu Mau yang nanya bawah. dong, Pak. Siapa ini? Silakan. Puja, Pak, mau nanya. Itu 25% dikali 120% dikali 45 jutanya dari mana ya? Bukannya 282 ditambah 50 juta itu. Harusnya kan yang 15%-nya 250 juta aja. Terus sisanya 30 juta baru pakai yang 25%. Bukannya gitu ya? Yang PPh 21 terutang yang 25% itu loh, Pak. Itu kan yang 15% maksimalnya 250 juta. Yang 15%. Ya, 50 sampai 250. Itu kenapa 282 juta? Oh ya, itu kenapa itu? Kenapa ditulis 282 juta itu? Kelompok 5. Terus yang 25%-nya juga harusnya 32 juta sisanya. Sisanya, ya. Capean kali Pak, nulisnya tengah malam. Salah nulis Pak. Gini saudara ya, untuk perhitungan berlapis, untuk kenapa 120% setiap lapisan dikali 120% karena dia tidak memiliki NPWP. Paham ya? Kalau misalkan dia memiliki NPWP, 120%-nya dihilangkan. Paham? Paham. Nanti ujian ya. Ya, silakan siapa? Nisa? Enggak, Pak. Enggak mau nanya, Pak, saya. Enggak, oke. Ya, jadi 120%-nya dihilangkan kalau dia memiliki NPWP. Karena di contoh soalnya tidak memiliki NPWP, berarti dia dikali 120%. Oke, untuk 5% kali 120% kali 50 juta benar. Karena dia pendapat 332 juta ya? Ya. Pendapatan kena pajaknya itu berapa sih? Seharusnya bukan itu kan. Seharusnya bukan itu. Tapi nggak apa-apa, kita pakai contoh kasusnya 332 juta aja. Nanti tolong kelompok 5 dibenarkan itu. Karena tadi salahnya di biaya jabatan. Misalkan tetap itu saja, misalkan penghasilan kena pajaknya 332 juta. Itu berarti kena tarif berlapis. Pertama 5%. Oke, 5% kali 120 kali 50 juta. Karena lapisan pertama itu 0 sampai 50 juta. Benar, itu benar. Terus dikenakan lapisan kedua 332 itu kalau dikurangi 50 juta itu kan masih 282 juta kan? Berarti kan dikenakan tarif berapa? 15% kan? Nah, 15%-nya itu bukan 282-nya, berarti bukan 15% kali 120 kali 282, tapi selisih antara 50 sampai 250 itu berapa? 100. 100. 200 atau 100?
sampai 100 juta. Selisih dari 50 juta sampai 250 juta. 200. 200. Jadi selisihnya ya. Jadi yang dihitung itu bukan 250 jutanya, bukan 50 jutanya, tapi yang 15% itu selisihnya 250 juta sampai 250 juta, selisihnya ya atau selisihnya 200 ya. Iya, 200. Oh ya, Harusnya selisihnya 200. Harusnya itu dikali 200, bukan 282. Paham? Kelompok 5. paham. Jadi 15% kali 120% kali 200 juta. Hasilnya berapa? Nah, tadi kan 282 ya. 282. Karena sudah dikenakan tarif kedua lapisan kedua, berarti 282 dikurangi 200 juta. Berarti masih sisa 82 juta. Ya, sisanya 82 juta inilah yang dikenakan tarif lapisan ketiga 25%. Jadi 25% kali 120% kali 82 juta. Hasilnya berapa? Nah, hasil ketiga lapisan itu ditambah, itulah pajak penghasilan dari Pak Malik. Paham? Kelompok 5? Paham, Pak. Oke, paham. Sip. Sebentar. Stephen Alexander ada nggak? Saudara Stephen Alexander? Tidur. Saudara Stephen Alexander? Nggak ada. Oke. Saudara Muhammad Yulianto? Ada, Pak. Tadi saya bilang apa di PPH 21 yang berlapis? Silakan diulangi. Yang berlapis ke berapa, Pak? Ya, 5%, 15%, 25% itu tadi gimana? Yang 15% itu karena dia 50 juta. 120%-nya karena dia tidak punya NPWP. Terus yang di 15%-nya itu dia kan kena 3 lapisan karena 32. Yang di 15%-nya itu yang lapisan kedua. Berapa? Terus kali 120. Berapa? Lapisan keduanya kan 15%. Kali 120% kali Ya. berapa? Kali selisih dari 50 juta sampai 250 juta, yaitu 200 juta. Oke, stop. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Saudara Ahmad Saifuddin. Saudara Ahmad Saifuddin. Nggak ada? Oke. Saudara Gilang Pratama. Nggak ada? Oke. Saudara Angga Anggara. Nggak ada lagi? Oke. Saudara Panji Kusumo Aji. Ya, Ini Pak, pada maaf, kemana? Pak. Sinyal saya putus-putus, Pak. Ini alasan atau apa ini? Enggak, beneran, Pak. Tadi ini saat sekarang ini, sampai saat sekarang ini, kelompok 5 mempresentasikan tentang apa? PPH 21, Pak. Ya, PPH pasal 21, benar. Tapi sampai mana? Tadi sampai yang, apa itu namanya? Saudara dengernya sampai yang mana? Sampai yang tadi itu, Pak. Yang Muhammad Yulianto, Pak. Kedengaran dikit-dikit. Tolong diulangi. Muhammad Yulianto tadi, gimana? Gimana ya ngomongnya, Pak, ya? Nah, iya, ngomong aja. Nggak tahu.
Oke, lanjut. Marcel Galan Hendra, saudara Marcel Galan Hendra, ada? Saudara Marcel Galan Hendra? Enggak ada. Oke, itu cukup ya. Cukup, oke. Untuk kasus 4 clear ya, itu. Jadi jawabannya itu. Kelompok 5 sudah dicatat ya pembenarannya untuk kasus 4. Ya, sudah, Pak. Oke, sip. Lanjut ke kasus 5. Untuk kasus 5, pegawai tetap dengan penghasilan per bulan menikah dan memiliki tanggungan terserah berapapun tanggungannya, khusus wanita ber-NPWP. Menghitung PPh setelah menikah, NPWP suami istri digabung. Surya menikah dengan Tiara dan memiliki 2 orang anak. Surya dan Tiara bekerja di perusahaan berbeda, namun NPWP-nya sudah digabung. Penghasilan neto Surya setahun adalah 120 juta. Penghasilan neto Tiara dalam setahun adalah 84 juta. PTKP Surya dikenakan sudah PTKP Surya sendiri dan sudah menikah dan memiliki tanggungan 2 orang anak sebesar 67.500.000. PKP Surya 120 juta dikurangi 67.500.000 sama dengan 52.500.000. PPh Surya yang dipotong pemberi kerja dengan tarif 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 dan dikenakan tarif lagi sebesar 15% dikali 2.500.000 sebesar 375.000 sama dengan 2.500.000 ditambah 375.000 sama dengan 2.875.000. PKP Tiara dengan penghasilan setahun neto Tiara 84 juta. PTKP untuk Tiara sendiri sebesar 54 juta. 84 juta dikurang 54 juta sama dengan 30 juta. PPh Tiara yang sudah dipotong pemberi kerja dikenakan tarif 5%. 5% dikali 30 juta sama dengan 1.500.000. Pembayaran Stop. SPT-nya nggak usah. Itu kasus nomor 5. Kasus nomor 5 itu khusus siapa sih, saudara? Wanita ber-NPWP. Wanita atau Surya sih? Wanita. Wanita. Tapi kenapa Suryanya dihitung? Ya, Pak. Salah ya, Pak. Sama Enggak salah. Tetap benar juga, PKP-nya Tiara juga sudah saudara hitung kok, nggak salah. Tapi kalau misalkan ada ujian, itu tolong diperhatikan. Kasusnya ini mintanya apa dulu, ya? Jangan dikerjakan semua. Kasusnya mintanya apa? Diperhatikan. Kalau khususnya wanita ber-NPWP, berarti ya khusus hitunglah pajak yang wanita ber-NPWP itu. Ya jangan yang lain ya, jangan yang lain gitu ya. Saya khususnya ke wanita Tiaranya saja, Suryanya itu ada kesalahan tapi sudah saya loncati saja karena nanti di bawahnya ada lagi. Nanti tolong dibenarkan yang Suryanya dihapus, khusus Suryanya dihapus, fokus ke PKP-nya Tiara ya. Sekarang Tiaranya bekerja nggak? Bekerja. Penghasilannya berapa? 84 juta setahun penghasilan bersihnya. Oke, penghasilan bersihnya 84 juta, berarti tidak perlu dikurangi biaya-biaya lagi kan? Nah, sekarang PTKP, komponen PTKP Tiara yang dihitung apa saja? Tiara sendiri. Tiara sendiri karena yang lain ditanggung suami ya, oke. Tiara sendiri berarti 54 juta kan? Ya.
Berarti penghasilan neto Tiara dikurangi 54 juta PTKP, hasilnya pendapatan kena pajaknya Tiara berapa? 30 juta. Oke, terus setelah 30 juta dikenakan tarif PPh 21 Tiara berapa persen? 5%. 5%, karena kurang dari 50 juta kan penghasilannya? Ya. Nah, berarti 5% kali 30 juta langsung. Bukan 50 juta, tapi 30 juta langsung. Berarti PPh-nya setahun ya ini? 1.500.000 setahun atau sebulan ini? 1 tahun. 1 tahun, oke. Berarti 1 tahun pajak yang dibayar Tiara itu 1.500.000. Kalau diperbulankan berarti dibagi 12. 12, oke, sip. Audien yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai kasus kelima? Kecuali Pak Surya. Pak Suryanya itu salah itu. Nanti tolong dihapus kelompok 5. Ya, baik, Pak. Oke. Nggak ada yang ditanyakan karena sudah jelas ya. Oke, sudah jelas. Ya, Pak. Oke, lanjut ke kasus ke-6. Berapa kasus? 7 ya? 7, oke. Iya, Pak. Cuman tadi maaf, Pak, yang 7 sama ke-4 ketuker. Hah? Ya udah nanti lihat nanti. Kasus ke-6 dulu, silakan. Contoh kasus ke-6, pegawai belum menikah dengan penghasilan per bulan tetapi tidak memiliki NPWP. Dengan contoh kasus, seorang karyawan berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar 8 juta rupiah. Karyawan tersebut telah membayar iuran pensiun kepada perusahaan sebesar Rp200.000 dan harus membayar biaya jabatan sebesar 5% kepada perusahaan. Meskipun sudah memenuhi wajib pajak, tetapi karyawan tersebut belum memiliki NPWP. Maka cara perhitungan PPh untuk karyawan tersebut adalah sebagai berikut. Gaji dan tunjangan karyawan sebesar 8 juta. Pengurangan biaya jabatan sebesar 5% sama dengan 400.000 didapatkan dari 5% dikalikan dengan 8 juta. Pengurangan iuran pensiun sebesar 200.000. Maka penghasilan neto karyawan tersebut adalah sebesar 7.400.000 rupiah per bulan atau 88.800.000 rupiah per tahun. PTKP setahun yang berlaku untuk karyawan tersebut adalah 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 88.800.000 dikurangi 54 juta sama dengan 34.800.000 untuk PTKP karyawan tersebut. Karena karyawan tersebut memiliki penghasilan di bawah 50 juta, maka perhitungan PPh-nya dikenakan tarif sebesar 5%, yaitu 34.800.000 dikali 5% sama dengan Rp1.740.000. Dan karena karyawan tersebut belum memiliki NPWP, maka perhitungannya menjadi Rp34.800.000 dikalikan dengan 5% dan dikali dengan 120% adalah sebesar Rp2.088.000. Dan kan wajib pajak tersebut harus membayarkan tarif pajak yang dikenakan sebesar Rp2.088.000 per tahun atau Rp174.000 per bulan. Oke. Audien ada yang ingin ditanyakan terkait kasus 6? Bapak mau nanya, Pak. Silakan dicatat kelompok 5. Saya Puja mau menanya, ini karyawannya karyawan tetap atau karyawan tidak tetap ya? Karyawan tetap, karena dia Iya, soalnya kalau pegawai tidak tetap kan nggak pakai biaya jabatan sama iuran pensiun. Ya. Dia karyawan tetap kan dia udah bayar biaya jabatan dan iuran pensiun, berarti dia memiliki karyawan tetap gitu ya? Ya. Jadi tetap. Ya, jadi pegawai tetap atau karyawan tetap tidak tetap itu tidak perlu dijelaskan di soal ya. Pokoknya itu ada
apa namanya, ada biaya jabatan atau tidak kayak gitu. Itu ya. Jadi benar sih perhitungannya benar, tapi untuk perhitungan yang memiliki NPWP, yang karena karyawan tersebut memiliki penghasilan kena pajak setahun kurang dari 50 juta, maka perhitungan PPh 21 atas penghasilan dalam 1 tahun 34.800 kali 5% sama dengan 1.740 itu dihilangkan saja. Karena itu nanti membuat bingung itu. Karena soalnya itu tidak memiliki NPWP, berarti langsung dikali 120 saja. Ya, Ya, Pak. itu. Ya. Terus saya kira nggak ada masalah yang ini. Nggak ada masalah. Oke, stop dulu ya. Stop dulu. Ada yang namanya Erika Putri nggak? Saudara Erika Putri. Saudara Erika Putri. Nggak ada. Oke. Saudara Fatima Azhara. Saudara Fatima Azhara. Nggak ada. Oke. Saudara Ardian Sahmi Yasin. Saudara Ardian Sahmi Yasin. Iya, Pak. Oke. Sekarang kelompok 5 itu mempresentasikan sampai apa, saudara? Hah? Ya, Pak? Kelompok 5, kan yang presentasi kelompok 5 tuh. Sekarang sampai mana dia mempresentasikan? Sampai itu, Pak. Nyampe mana? Depok yang ataukah soal Bekasi ataukah Cirebon? soal nomor 6 ini. Tentang apa itu? Tentang perhitungan penghasilan per bulan yang tidak memiliki NPWP ya. Oke, tidak memberikan NPWP, benar. Kasusnya siapa itu namanya, karyawannya? Kasusnya siapa? Nama karyawannya? Nggak tahu. Di situ nggak ditulis ya. Nggak ditulis. Dia memiliki tanggungan nggak? Tidak, kan single ya. Tidak memiliki tanggungan. Berarti PTKP-nya komponennya apa saja? Dari kasus nomor 6 ini. Dari kasus nomor 6 yang dipaparkan oleh kelompok 5, ini PTKP, komponen PTKP-nya apa saja? Tolong sebutkan. Nggak tahu. Yang 3 itu bukan, Pak, yang situ gaji dan tunggangan. PTKP. Saya bilangnya PTKP. Nggak tahu? Tahu, Pak. Oke. Saudara sudah. Ervin BV Ramadan. Saudara Ervin. Saudara Ervin. Nggak ada. Oke. Saudara Kamila Azhara. Iya, Pak. Oke, saya lanjut ya, saudara. Tadi kan nomor 6 itu kasusnya itu tidak memiliki NPWP ya? Iya, Pak. Saya sebutkan komponen PTKP-nya apa saja itu dari kasus nomor 6 itu. Komponen PTKP. Komponen PTKP-nya. Dari kasus nomor 6. Belum tahu, Pak. Maaf, Pak. Oke, lanjut. Iya. Saudara Cindana Dwi. Saudara Cindana Dwi. Ya, Pak. Oke. Sehat, saudara? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak. Oke. Tadi dari paparan kelompok 5, itu sudah sampai kasus 6. Itu saya tolong disebutkan komponen PTKP-nya. Sebentar, Pak.
Apa saudara komponennya? Komponennya saja, tidak perlu angkanya. Karyawan berstatus belum menikah. Nah, ya, komponennya apa saja? PTKP-nya. Nggak tahu? Enggak, Pak. Nggak tahu semua, ya Allah. Oke, semua audien didengarkan. Silakan kelompok 5 salah satunya komponen PTKP untuk kasus nomor 6 apa saja disebutkan. Komponen PTKP untuk kasus nomor 6 cuma satu, diri dia pribadi karena dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Saudara Ardian Samiasen tahu? Ya, Pak. Tahu, saudara sudah tahu komponen PTKP-nya apa? Sudah. Apa? Diri dia pribadi karena belum menikah dan belum memiliki tanggungan. Oke. Lanjut ke kasus nomor 7 terakhir, saudara. Silakan dipaparkan. Coba geser, Pipa. Untuk kasus nomor 7, pegawai laki-laki sudah menikah dan memiliki tanggungan terserah berapapun. Ini nggak bisa di zoom. Kasus nomor 7. Nah, gini kan kelihatan. Pegawai laki-laki sudah contoh kasus soal nomor 7, pegawai laki-laki sudah menikah dan memiliki tanggungan terserah berapapun tanggungannya, penghasilan per bulan dan tetapi tidak memiliki NPWP. Untuk contoh kasusnya, Pak Sule sudah menikah dan memiliki 2 anak, bekerja sebagai karyawan di PT PBB dengan penghasilan sebesar 35 juta gross profit setiap bulannya, dan tidak punya NPWP. Maka perhitungannya sebesar gaji pokok setahun Pak Sule sebesar 35 juta dikalikan 12 bulan sebesar 420 juta. Kemudian dikurangi biaya jabatan, selama biaya jabatan 5% dikalikan dengan 35 juta, harusnya ditulis 500.000, tetapi ini ditulis 1.750.000. Terus kemudian penghasilan biaya jabatan setahun Pak Sule harusnya 500.000 dikalikan dengan 12 bulan dengan biaya jabatan maksimal seharusnya 6 juta. Tapi ini salah ya, maafin ya. Kemudian penghasilan neto Pak Sule, penghasilan bersihnya sebesar 300 juta. Dikarenakan pengurangan yang di atasnya dikurangi dengan biaya-biaya jabatan yang sudah dikeluarkan Pak Sule. Kemudian Pak Sule dikenakan komponen PTKP sudah menikah dan memiliki tanggungan 2 orang anak sebesar 67 juta rupiah. Penghasilan kena pajak yang harus dibayar yang kena Pak Sule sebesar 332 juta rupiah. PPh 21 terutang Pak Sule dikenakan 3 lapis. Yang pertama, 5% dikalikan 120% dikali 50 juta sama dengan 3 juta. Yang kedua, 15% dikali 120% dikalikan dengan 200 juta rupiah seharusnya. Tapi ini ditulisnya 282 juta rupiah. Yang komponen yang ketiga, lapisan yang ketiga, 25% dikali 120% dikalikan dengan sisanya 45 juta dikenakan sebesar 13.500.000 rupiah. Kemudian PPh setahun terutang Pak Sule sebesar 33.420.000 rupiah. PPh sebulan Pak Sule sebesar 2.785.000 rupiah gaji yang diterima Pak
Pak Sule selama sebulan sebesar Rp32.215.000. Oke, terima kasih. Sudah tahu kesalahannya kelompok 5? Sudah, Pak. Oke ya, sudah sip. Ya, siapa ini? Ratna, Pak. Gimana? Enggak, Pak. Kan Oh, kepencet. Oke. yang Oke, terima Bapak, kasih. maaf, Pak. Untuk yang tadi nomor 4 itu harus diganti apa nggak usah, Pak? Kayak Soalnya gimana? salah masuk. Yang seharusnya itu nomor 4 kan sama nomor 7 itu. Salah masukin, Pak. Itu diganti apa nggak usah, Pak? Soalnya. Coba ditampilkan lagi. Ditampilkan lagi coba. Nomor 7 sama nomor 4. 4. Iya. Kenapa 4 ini? Salah tadi ya? Iya. Pak, salah Pak, udah Oh, tadi betulin. Oh, nomor 4 itu tolong dibenerin yang memiliki NPWP, Saudara ya. Ganti Ya, yang memiliki jadi NPWP. diganti ya, Pak? Diganti, nomor 4 diganti, nomor 7 juga diganti, tapi nomor 7 khusus yang tidak. Nomor 4 khusus yang memiliki ya. Kalau nomor 7? 7 tidak memiliki ya. Yang nomor 7 sudah nomor 1, nomor 3, nomor 4, sama nomor 7. Ya, Pak. Ya. Nomor 5 dihapus saja. Nomor 5 dihapus yang Suryanya. Karena yang ditanyakan Tiara, wanitanya. Oke, slide nomor 7, Saudara. Kasus nomor 7 tolong ditampilkan. Ya, kasus nomor 7. Oke. Saudara Ade Nur Seviana ada? Saudara Ade? Saudara Ade? Saudara Ade? Nggak ada? Oke. Saudara Nurul Okta Audina. Saudara Nurul Okta Audina. Ada? Saudara Nurul? Ini di Zoom ya. Di Zoom ini 34 peserta. Jadi hadir semua ya. Tapi orangnya nggak ada. Ini kemana gitu? Iya, Pak. Hadir, Pak. Siapa ini? Nurul, Pak. Oke. Coba saya ditunjukkan kasus nomor 7-nya kelompok 5 tadi, kesalahannya di mana saja? Sebentar ya, Pak. Kesalahannya? Cek. Nggak tahu. Oke. Saudara Risa Aida ada? Risa Aida? Saudara Risa Aida ada? Nggak ada. Oke. Saudara Faris Hasbi, kelompok 5 sendiri ada ya? Saudara Faris Hasbi? Ada, Pak. Cuman dia sinyal ini. Ada, Pak. Ya, Saudara tunjukkan itu yang kesalahannya di mana dari kelompok saudara kasus nomor 7. Kesalahannya di mana saja itu? Saudara kan kelompok 5. Kesalahannya di mana? Yang 15%, Pak. 15%. 15% yang mana? Nggak ada 15% ini. Oh, yang PPh 21 tarifnya.
Wah, ini kelompok 5 loh. Iya Pak, itu PPH 21 tarifnya Pak. 15% harusnya berapa? Wah, ini kelompok 5 loh. Saya minggu depan nggak mau kayak gini ya. Satu kelompok Betul, harus Pak. paham ya. Ya, Harusnya 200 juta Pak, harusnya 200 juta. oke. Terus yang 25% harusnya berapa tuh? Halo Pak, bentar Pak. Berapa? Saudara Renggi Agus ada nggak? Saudara Renggi Agus. 45 juta Pak. 25% itu sisanya. Oke, sudah. Terima kasih. Saudara Renggi Agus sekarang ada nggak? Iya, Pak. Ada, Pak. Ya, selain kesalahan yang sudah disebutkan oleh saudara Hasbi tadi, benar. Kemudian kesalahan apa lagi yang ada di perhitungan? Kesalahannya pas bilang X itu salah, Pak. Soalnya bilang kali. Astagfirullahaladzim. Bukan. Maksud saya kasus nomor 7, saudara. Kasus nomor 7. Oh, nomor 7, Pak. Ya, sekarang kita bahasnya kasus nomor 7. Nah, itu perhitungannya kan salah kan ya. Saudara Ratna tadi sudah memperjelas salah. Itu kesalahannya di mana? Dan saudara Hasbi sudah kesalahannya ada di PPH 21, Pak. Sudah dibenarkan, saudara Hasbi. Nah, selain PPH 21 persentase itu, mana lagi yang salah? Nah, saudara kelompok 5 loh ini. Nggak tahu. Coba saudara Afifah, ada saudara Afifah. Biaya jabatan 5% harusnya biaya jabatan 5% harusnya 500.000 bukan satu hektar. Saudara membaca apa itu? Kenapa harus 500.000? Kan 5%. Karena maksimal 1 bulan itu 500. Oke. Jadi kesalahannya yang kedua itu ya? Setahun itu 1 juta. Setahun. Tahun berapa? Setahun itu 6 juta, Pak. Berarti kedua itu yang salah ya. Kesalahan kedua yaitu ya. Iya. Oke. Iya, Terima Pak. kasih ya. Tolong lebih diperhatikan Sama-sama, lagi ya. Terus iya, Pak. saudara Afifah. Coba tadi saya menyebut saudara Afifah ada nggak? Ini kelompok 5 juga kan? Ada Pak yang screen. Yang share. Ya, saudara Afifah. Oh, yang share screen saudara Afifah. Saudara Afifah. Nggak ada saudara Afifah. Yang share screen kan saudara Afifah kan ini? Apa harus dikeluarkan dulu? Iya Pak, harus dikeluarkan Oh dulu gitu. jadinya Pak. Maaf. Oke. Ya sudah, sekarang saya sebutkan komponen PTKP tadi kasus ke-7 tadi. Komponen PTKP-nya Pak. Komponennya Bentar, apa saja? Dia sudah menikah dan mempunyai 2 anak, jadi dia harus menanggung 2 anaknya Pak. Dan Selain itu?
dirinya sendiri, Heeh. istri dan 2 anaknya, Pak. Istrinya ini apa ini? Kawinkah atau bekerjakah yang Kawin. ditanggung? Oke, yang Kawin, bekerja. Pak. Yang bekerja. Istri bekerja dimasukkan nggak? Istrinya bekerja. Komponen istri bekerja dimasukkan PTKP nggak? Dimasukkan. Enggak, Pak. Nggak dimasukkan, Pak. Kenapa? Karena istrinya nggak kerja. Dan Ada di ngikut soal nggak? suaminya. Ada di soal nggak? Nggak ada, Pak. Kalau nggak tidak ada di jadinya soal, nggak dimasukkan. yes. Kalau nggak ada di soal, nggak usah dimasukkan sebagai komponen PTKP. Paham? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, ya itu ya. Terima kasih kelompok 5. Ini tadi saya tes, memang saya tes ya. Siapa yang benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir, ternyata ada sedikit sekali yang mengikuti dari awal sampai akhir. Yang lain nggak bisa jawab. Dan kemana saya juga nggak tahu, saya panggil nggak ada suaranya, nggak tahu kemana itu. Ya. Jadi terima kasih kelompok 5 telah mempresentasikan PPH pasal 21 teori dan beberapa perhitungan, sedikit perhitungan. Terus untuk minggu depan itu masih PPH 21 tapi full hitung-hitungan. Tapi hitung-hitungannya bukan sebulan, tapi kasusnya berbeda ya. Kasusnya berbeda. Saya akan menunjukkan dulu apa yang harus saudara buat minggu depan. Nah, sudah terlihat ya saudara ya? Sudah terlihat ya? Saudara, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini tidak membuat presentasi di PPT. Minggu depan tidak membuat presentasi di PPT, tapi cukup saudara buat ketikan di Word tentang contoh perhitungan ini. Ya, kelompok 1 menyiapkan contoh perhitungan gaji mingguan. Itu perhitungannya gimana, PPH pasal 21-nya gimana? Cari. Ya, jangan salah ketik kayak tadi. Dibaca baik-baik, semua kelompok 1 membaca baik-baik. Terus kelompok 2, contoh perhitungan gaji harian. Itu kelompok 2. Untuk kelompok 3, itu perhitungan untuk penghasilan uang rapel. Ya, uang rapel itu misalkan misalkan masa kerja sampai bulan apa? Oktober ya, Oktober misalkan. Gaji misalkan 3 bulan itu dapat tunjangan tapi setiap bulan itu dapat tunjangan tapi belum dibayar. Dibayarnya itu baru bulan Oktober, itu namanya rapel. Ya, itu kelompok 3. Kelompok 4, contoh perhitungan untuk penghasilan gaji dan bonus. Kalau dia mendapatkan gaji terus dapat bonus, bonusnya ini gimana cara menghitung pajaknya? Itu kelompok 4. Kelompok 5, itu contoh perhitungan penghasilan bagi wajib pajak yang dipindah tugaskan. Misalkan dari bulan Januari sampai Maret dia bekerja di tempat A. Kemudian April, Mei, Juni, Juli dipindahkan tugas di tempat B. Nah, itu penghitungannya bagaimana, itu tugasnya kelompok 5. Terus kelompok 6 yang terakhir, itu ketika wajib pajak berhenti bekerja, itu perhitungan pajaknya itu gimana? Kan pajak kan 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, itu ketika dia berhenti di tengah-tengah tahun, itu penghitungan pajaknya gimana? Itu tugasnya kelompok 6. Ya. Itu. Nah, Pak, apakah ini masalahnya itu misalkan gaji harian itu istrinya bekerja atau memiliki berapa tanggungan itu gimana, Pak? Terserah. Kamu mau menyajikan contoh kasusnya seperti apa, terserah. PTKP-nya seperti apa, terserah. Saya serahkan ke masing-masing kelompok. Tapi kasusnya itu terkait dengan gaji harian, gaji mingguan, penghasilan uang rapel ya. Intinya di situ. Jadi terserah mau tanggungannya 2, 3, memiliki istri bekerja, terserah. Saya tidak membagi-bagi itu. Pokoknya paparkan salah satu
permasalahan contoh perhitungan dengan kategori masing-masing ini. Paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Bapak, maaf mau nanya ulang, Pak. Kalau misalkan NPWP-nya digabung, berarti penghasilannya digabung ya, Pak? Ya. Kalau NPWP-nya dipisah, penghasilannya dipisah. NPWP? Suami istri dipisah, berarti penghasilannya dipisah. Pisah. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Itu ya. Jadi ini disiapkan untuk kelompok pertemuan kelima. Jadi nanti presentasi semua ini bagian presentasi semua ini. Jadi nanti dipersiapkan. Mungkin yang ngomong cuma satu orang ya, setiap kelompok yang ngomong cuma satu orang, tapi siap-siap saja saya tunjuk satu-satu kayak tadi. Jadi harus standby ya, itu. Terus untuk tambahan ini yang masih bingung mengenai PTKP, itu besaran PTKP itu setiap tahun memang berubah ya Saudara ya. Ini saya rinci dari awal tahun 2021 sampai 2001 sampai 2021. Tolong diperhatikan yang tidak tahu komponen PTKP itu apa. Komponen PTKP itu ada 4 ya. Komponen PTKP ada 4. Siapa? Wajib pajak pribadi, kawin, apakah dia kawin atau belum, istrinya bekerja atau tidak, dan tanggungan. Tanggungan itu anak. Ya, anak bisa orang tua atau anak tiri atau mertua. Itu bisa. Tapi untuk saudara kandung nggak bisa, ya. Itu untuk tanggungan. Nah, untuk tahun 2001 sampai 2008 WP pribadinya segini ya. Bisa dilihat di di Word saya. Bisa dilihat. Ya, jadi kita ada di tahun 2021, berarti pakai ini tadi yang dipaparkan kelompok 5 itu yang tahun 2021, berarti pakai yang 54 juta, 4 juta setengah, 54 juta dan 4 setengah. Kayak gitu. Ya, itu rinciannya ini. Jadi kalau ada soal itu tolong diperhatikan tahunnya juga. Kalau misalkan tahunnya itu soalnya itu 2014, kamu menggunakan komponen PTKP 2021, nggak nyambung. Saya salahkan kalau ujian. Ya, jadi tolong diperhatikan tahunnya untuk menggunakan komponen PTKP yang mana. Misalkan, contoh soalnya itu tahun 2012. Berarti saya harus menggunakan PTKP komponen perhitungannya tahun 2012, bukan tahun 2021. Paham ya? Di sini paham ya? Tolong diperhatikan baik-baik. Ternyata soalnya itu tahun 2015. Berarti saya menggunakan komponen PTKP nominalnya tahun 2015. Kayak gitu. Jadi tolong diperhatikan baik-baik masalah ini. Itu masalah PTKP. Terus masalah tarif pajak sama, tadi sudah dijelaskan ya 5%, 15%, 25%, 30%. Ini dari tahun 2008 sampai September 2021 menggunakan tarif pajak UU nomor tahun 2008 ya, masih sampai September 2021. Terus kemudian baru 1 Oktober itu juga sudah saya share di mana? Sudah saya share di WA Group ya, untuk per 1 Oktober baru, jadi belum ada buku yang membahas ini ya. Itu penghasilan kena pajak ternyata ada ada perubahan. Ya, jadi 0 sampai 60 juta 5% itu. Kalau dulu 0 sampai 50 juta itu 5%. Bedanya di situ. Terus lapisan kedua yang 15% itu kalau yang dulu itu 50 sampai 250 juta. Kalau yang baru 15% ini itu 60 juta sampai 250 juta. Ya, itu. Terus lapisan ketiga yang dulu itu 250 sampai 500 juta, tapi yang sekarang yang 25% yang sekarang itu 250 juta sampai 500 juta. Masih sama sini, masih sama untuk lapisan ke 25%. Nah, lapisan yang terakhir itu untuk yang dulu itu lebih dari 500 juta, sudah mepet, sudah maksimalnya 30%. Kalau yang baru itu 500 juta sampai 5 miliar dinaikkan sampai 5 miliar. Itu 30%. Dan ada penambahan tarif persentase yang baru 35% itu bagi mereka yang memiliki PKP di atas 5 miliar. Ya, ini yang baru. Nah, saya memakai yang mana Pak kalau misalkan mengerjakan soal? Tergantung dilihat dulu soal tersebut itu tahunnya tahun berapa, bulannya bulan apa.
Kalau bulannya masih September 2021 pakai tarif yang lama. Kalau soalnya itu sudah masuk Oktober 2021 dan seterusnya pakai yang baru, tarif yang baru. Paham ya dari sini ya? Itu. Terus khusus yang tidak ber-NPWP ditambah ya. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 5 ditambah tarif PPh pasal 21 selain tarif berlapis ditambah 120% yang tidak ber-NPWP. Kayak gitu. Jadi ada tambahan ini yang saya berikan. Tuh ya. Itu masalah PTKP dan tarif pajak. Tarif pajak PPh 21 sama PTKP. Itu. Mungkin hanya itu yang saya tambahkan ya, yang saya tambahkan mengenai PTKP dan tarif pajak PPh pasal 21 ya. Untuk minggu depan ya, saya mencari contoh soal ya, lebih bagus, lebih kompleks, lebih kompleks, yang lebih bagus ya. Jadi tidak hanya satu soal yang saya harapkan, ada beberapa contoh perhitungan soal gaji mingguan untuk kasus yang ini, kasus ini itu malah lebih bagus. Tapi untuk minggu depan semua kelompok itu presentasi, tapi yang mempresentasikan mungkin hanya satu orang saja, karena hanya satu-satu ini. Dan siap-siap saya tanya satu per satu lagi seperti tadi. Ya, itu dari saya. Maaf, suaranya habis. Ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Sudah cukup, Pak. Sudah ya, sudah jelas ya. Oke. Jadi perhatikan nanti, saya yakin UAS-nya, UTS-nya pasti ada hitungannya ya. Tapi jadi tolong diperhatikan masalah perhitungan ini. Yang belum tahu perhitungan tadi yang saya tanya nggak tahu, tolong tanya yang tahu. Tanya kelompoknya yang tahu ya. Banyak banget yang nggak tahu. Saya nggak mau kayak gini cuman join tapi nggak tahu. Lebih baik nggak usah join. Ngabisin kuota ya. Saya harap kalian join, kalian tahu ilmu ya, paling enggak ya enggak semuanya masuk ke pemikiran saudara atau pemahaman saudara, tapi paling enggak ada berapa yang saudara itu paham. Kalau yang enggak paham baru ditanyakan kayak gitu loh. Saya harapannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian tinggal tidur atau kalian main game, lebih baik jangan join. Ya, jangan join, ngabisin kuota. Itu. Saya itu saja pesan saya. Untuk selanjutnya seperti itu. Lebih baik jangan join. Itu saja, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Untuk kelompok 5 tadi nggak ada yang bertanya, tapi beberapa orang ya dicatat saja. Cuman satu orang tadi yang bertanya itu dicatat saja. Dikirimkan ke saya, yang dikirimkan itu hasil diskusi pembetulan perhitungan. Ya, hasil diskusi sama perhitungan tadi dikirim ke email saya. Jadi saya menerimanya 2 file ya. Kelompok 5. Iya, Pak. Oke. Ya, baik, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian pertemuan keempat kali ini. Untuk minggu depan silahkan dipersiapkan mencari contoh soalnya. Saya mengharapkan penanggung jawab kelompok, siapalah yang menanggung jawab kelompok, tolong diperhatikan benar. Kelompoknya itu benar-benar paham, ya. Kelompoknya itu benar-benar paham. Kalau saya tunjuk sewaktu-waktu, ini gimana caranya, harus paham menjelaskan. Ya, itu. Tuh untuk Bapak, penanggung jawab. Ya, gimana? Kalau orangnya sendiri, kalau ini nggak ikut gabung gimana, Pak? Nggak ikut gabung karena kenapa? Iya, jangan, kan kata Bapak penanggung jawabnya harus bertanggung jawab. Kalau anggota yang lain nggak bisa. Tapi kalau yang anggotanya yang bader, kalau nongolnya cuma pada saat presentasi doang gimana, Pak? Ya, Pak, gimana tuh, Pak? Itu sudah dikonfirmasi, maksudnya dia kendalanya apa gitu? Mungkin dia bekerja atau apa gitu? Ada alasan nggak? Nggak tahu. Kalau nggak ada alasan, ya nggak ada kegiatan apapun, tinggal saja, biar.
Kalau misalkan ada alasan yang memang benar-benar bisa diterima, misalkan dia bekerja, saya jam segini nggak bisa, itu nggak masalah, saudara. Dijelaskan pelan-pelan saja, lewat WA terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak ada alasan yang masuk akal, tinggal saja. Gitu aja. Ya, ini tolong diperhatikan semuanya, jangan hanya orang-orang itu saja yang bekerja, semuanya ikut bekerja. Ya, saya sudah menandai ini tadi. Yang mana yang memang benar-benar memperhatikan, mana yang nggak benar-benar memperhatikan, saya sudah menandai ini tadi. Makanya saya hari ini tadi ingin ngetes saudara semua itu, siapa yang perhatikan, siapa yang nggak memperhatikan, kayak gitu. Ya, saya mohon maaf ya, mungkin saudara semua baru kali ini ketemu dengan saya, model saya perkuliahannya seperti ini. Saya nggak mau saudara itu hanya kuliah, sudah nggak mendapatkan apa-apa, ilmu nggak mendapatkan, saya nggak mau seperti itu. Soalnya saudara itu bayar gitu loh. Kalau bayar berarti harus ada yang ingin didapatkan, sesuatu yang didapatkan kayak gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi saudara tolong benar-benar perhatikan masalah mata kuliah saya ya. Yaitu kalau masalah yang lain, mata kuliah yang lain ya tergantung dosennya yang lain gimana modelnya. Itu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.